Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema cara pandang yang benar. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Musa mengutus 12 orang pengintai dari pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Mereka diutus untuk melihat kota yang mereka akan masuki dan kota yang mereka akan tuju. Kota yang mereka akan rebut. Kota yang menjadi tempat tujuan mereka. Dari 12 orang yang diutus, masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Saudaraku, 10 orang melihat dengan cara pandang sebagai berikut. Yang pertama di ayat 27. Mereka menyimpulkan bahwa daerah itu sangat makmur, melimpah susu dan madunya. Bahkan mereka memperlihatkan hasil dari negeri itu. Yang kedua, cara pandang mereka melihat, mereka menyimpulkan masalah yang ada di dalam negeri itu. Mereka melihat penduduknya kuat-kuat, mereka melihat kotanya yang berkubu, dan mereka melihat jumlah penduduk yang sangat besar. Yang ketiga, untuk meyakinkan argumentasi mereka terhadap kota yang mereka telah lihat dan intai tersebut, mereka menyebarkan kabar busuk bahwa penduduk di negeri itu kanibal. Nah saudara-saudara, maka jadilah 10 orang ini mampu meyakinkan orang lain karena presentasi mereka yang sangat meyakinkan sekali. Tetapi menarik sekali, firman Tuhan katakan ada 2 pengintai lainnya yang ikut serta dalam pengintaian itu, yakni Kaleb dan Yosua, memiliki cara pandang yang berbeda dengan ke-10 orang itu. Bagaimana cara pandang mereka? Perhatikan, mereka melihat yang pertama, setuju dengan apa yang dikatakan oleh 10 orang tersebut di ayat 27, bahwa negeri itu negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang sangat makmur. Yang kedua, ayat 30, mereka berpendapat bahwa mereka pasti bisa merebut daerah itu. Dan yang ketiga, pasal 14 ayat 6 sampai 7, Yosua dan Kaleb yakin bahwa pasti atas kehendak Tuhan kota itu dapat direbut. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, 2 cara pandang yang berbeda dalam memandang satu persoalan yang sama. Ke-10 orang yang memandang persoalan dengan membesar-besarkan efek negatif apabila mereka maju melawan bangsa tersebut. Mereka menempatkan pada urutan pertama ketakutan, yang kemudian kekhawatiran, dan kemudian dampak yang diakibatkan apabila bangsa ini diserang. Saudaraku yang terkasih, di satu sisi yang lain, mereka membuktikan bahwa mereka telah melihat negeri itu begitu indah. Mereka bahkan membawa hasil dari negeri itu. Mereka sudah masuk ke dalam negeri. Perhatikan kalimat saya. Mereka sudah masuk ke dalam negeri itu. Mereka sudah membawa hasil dari daerah tersebut. Mereka membawa buah anggur. Dan sepakat bahwa negeri itu sangat baik. Tetapi bukan negeri yang baik yang dibesar-besarkan. Bukan keadaan yang baik yang dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan adalah masalah dan persoalan yang belum pasti akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa ada keterlibatan dan campur tangan Tuhan sehingga mereka bisa membawa hasil dari negeri itu. Saudara, seringkali yang kita pandang adalah dampak dari persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga lupa bahwa Tuhan sudah pernah menyatakan pertolongannya kepada kita. Tuhan sudah menyatakan keajaibannya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Itu tidak kita besar-besarkan, tapi yang kita besarkan adalah persoalan yang sedang kita hadapi. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Kita terlalu fokus pada masalahnya. Kita terlalu fokus pada persoalannya. Artinya kita tidak mau lihat campur tangan Tuhan.
tidak mau mengingat campur tangan Tuhan di masa lalu. Akibatnya kita semakin terpuruk. Lalu mengapa Kaleb dan Yosua memiliki cara pandang yang berbeda dengan ke-10 orang itu? Yang pertama, karena mereka menempatkan pengalaman bersama dengan Tuhan telah membuktikan bahwa kemenangan bisa mereka peroleh. Mereka sudah pernah melihat cara Tuhan menolong bangsa ini. Mereka sudah pernah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Dan saudara-saudaraku, itulah sebabnya Kaleb berani katakan, kita pasti mengalahkannya. Mazmur 60 ayat 12, Daud katakan, dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan sudah pernah melakukannya bagi saya dan saudara, pertolongannya yang ajaib, maka saya yakin pengalaman itu bisa terulang kembali. Tuhan mampu melakukan lagi, dan lagi untuk umatnya, saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudaraku, cara pandang mereka. Mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan dalam kehendak Tuhan. Yosua berkata, jika Tuhan berkenan. Saudaraku, banyak kali kita tidak suka dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena membutuhkan proses. Waktunya lama dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya mau katakan, saudara-saudaraku, berjalan dalam kehendak Tuhan itu berarti kita diajar taat. Kita diajar mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak khawatir, apalagi takut menghadapi persoalan. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan akan menyertai kita sampai kita memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Jadi cara pandang yang benar adalah perhatikan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ia sudah pernah menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara, maka ia akan menyatakannya lagi dan lagi. Yang kedua, mengalir dalam kehendak Tuhan. Nikmati proses yang ia izinkan atau Tuhan izinkan. Bagaimana cara pandang saudara pada saat-saat ini? Saudara memandang persoalan yang ada, yang menimpa saudara saat ini. Apakah kekhawatiran atau dampak dari persoalan itu yang saudara sedang besar-besarkan, yang menakutkan dibanding kuasa Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara? Saudaraku, Tuhan sementara mengajar kepada kita, mari belajar untuk melihat bukan dengan cara pandang kita, tapi dengan cara pandangnya Tuhan. Amin, saudara. Bukan dengan cara saya melihat, tetapi dengan cara Tuhan melihat. Maka saudara akan melihat kita pasti berhasil karena Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Cara pandang yang benar membawa kita meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.